Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah drama dari Korea Selatan yang berjudul The King of Pigs. Drama yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang pria yang selalu mendapatkan pembulian pada saat sekolah dulu. Di mana 20 tahun telah berlalu setelah masa sekolah itu, si pria ini berhasil membalaskan dendamnya pada para pembuli tersebut. Nah, seperti apakah keseruan ceritanya? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengingat kejadian yang sempat ia alami, di mana saat itu ia ingin menyelamatkan istrinya yang sudah tak berdaya akibat menghirup aroma gas beracun. Tapi hal itu sudah terlambat karena ternyata sang istri sudah tak bernyawa lagi. Dan orang ini bernama Kyung Min. Beberapa saat kemudian polisi pun datang ke sana dan mulai melakukan pemeriksaan. Karena aroma dari gas beracun yang masih menyengat, si polisi ingin membuka jendela yang ada di sana. Namun hal itu dihentikan oleh seorang detektif yang juga datang ke sana bersama rekannya. Kemudian Kang Jin menyuruh agar si polisi ini pergi dari tempat itu karena dirasa ia telah merusak TKP. Kang Jin dan rekannya mulai melakukan investigasi. Ia memeriksa jasad korban yang ternyata terdapat bekas luka di tubuhnya. Kang Jin juga mendapati banyaknya obat-obatan yang ada di lemari. Dan tak hanya itu, ia juga mendapati banyak buku-buku tentang anatomi tubuh manusia. Melihat keadaan TKP yang cukup berantakan ditambah dengan adanya muntahan di kloset dan juga keadaan jasad korban yang penuh luka, Kang Jin menduga jika ini adalah kasus pembunuhan. Di tempat itu mereka juga menemukan sebuah tulisan di jendela yang ditujukan pada seseorang yang bernama Jong Suk. Diketahui Jong Suk ini juga adalah seorang anggota kepolisian. Lebih tepatnya adalah junior dari Kang Jin pada saat sekolah kepolisian dulu. Di tempat lain terlihat seseorang yang sedang dipukuli. Sampai sebuah tanda pengenal dari orang tersebut terjatuh, di situ baru diketahui jika orang itu adalah Jong Suk. Ia saat ini terlihat sedang membuat skenario untuk bisa menjebak seseorang yang bernama Dok Park. Diketahui jika Dok Park ini adalah seorang buronan yang suka memberikan perintah untuk memukuli seseorang yang menjadi targetnya. Kemudian diupload ke sebuah situs website yang ia kelola. Jadi untuk menjebaknya, Jong Suk harus melakukan skenario ini. Setelah video itu diupload, ternyata Dok Park tahu jika ada keterlibatan polisi di sana. Karena target yang seharusnya dipukuli adalah orang yang kepalanya botak. Merasa misi ini telah gagal, orang yang tadi memukuli Jong Suk mencoba untuk kabur. Tapi tak lama, ia dibuat tak berkutik oleh Jong Suk. Kembali ke Kang Jin, ia saat ini sedang memeriksa biodata dari Kyung Min dan juga Jong Suk. Diketahui jika Kyung Min dan Jong Suk ini pernah bersekolah di satu sekolahan yang sama. Namun di tahun yang sama pula, Kyung Min berhenti sekolah dan Jong Suk juga pindah dari sekolah itu. Merasa Jong Suk ada kaitannya dengan kasus ini, Kang Jin mencoba menghubungi Jong Suk dan mengatakan jika ia ingin bertemu. Tak lama, ternyata Kang Jin sudah ada tepat di depan hunian Jong Suk. Ia pun langsung saja masuk ke dalam dan memeriksa hunian Jong Suk. Ia mengatakan apakah Jong Suk ini mengenal Kyung Min. Jong Suk menjawab jika Kyung Min ini adalah temannya pada saat sekolah dulu. Namun ia sudah 20 tahun tak pernah lagi bertemu dengannya. Setelah melihat foto-foto dari TKP rumahnya Kyung Min, Jong Suk dibuat terkejut dengan foto tulisan yang ada di jendela rumah itu. Karena dalam foto tersebut terdapat namanya, dan juga Kyung Min menanyakan kabar dari Jong Suk. Kang Jin menduga jika itu adalah tanda dari pelaku, tanda yang sengaja ia tinggalkan untuk memberitahu jika itu adalah ulahnya. Dan yang menjadi perhatian dari Jong Suk adalah dari mana Kyung Min bisa tahu jika saat ini Jong Suk berprofesi sebagai seorang polisi. Padahal mereka sudah 20 tahun tidak pernah bertemu. Dan Jong Suk juga beranggapan apakah ia yang akan menjadi korban berikutnya. Namun Kang Jin berkata hal itu harus diselidiki lebih lanjut. 8 jam kini telah berlalu, hasil otopsi dari jasad istrinya Kyung Min pun kini telah keluar. Diketahui jika kematiannya adalah karena gagal jantung akibat banyaknya menghirup gas CO2. Dan didapati juga terdapat banyak kandungan obat tidur di dalam tubuhnya. Kang Jin menduga jika sang suamilah yang menyuruh si istri untuk melakukan bunuh diri. Yang pada awalnya si suami gagal memasukkan obat tidur itu ke istrinya dan kemudian melakukan kekerasan. Setelah si istri tak sadarkan diri, barulah ia menyalakan gas beracun itu. Namun tak diduga justru ia terbangun pada saat itu. Melihat fakta jika Kyung Min bisa hidup dan sadar kembali, menurut Jong Suk besar kemungkinan jika ia menggunakan obat-obatan dalam dosis tinggi. Kang Jin kemudian menyuruh rekannya untuk memeriksa transaksi kartu kredit dari Kyung Min. Dan didapatkanlah informasi jika Kyung Min ini selalu datang ke psikiater dalam jangka waktu yang panjang. Segera Kang Jin dan Jong Suk menuju ke psikiater yang dimaksud. Sampai di sana, si psikiater merasa sangat sedih mendengar kematian dari istrinya Kyung Min karena ternyata mereka adalah teman baik.
Si psikiater mengatakan jika Kyungmin sudah melakukan terapi dengannya semenjak 5 tahun yang lalu. Pada awal terapi, Kyungmin sudah menunjukkan tanda-tanda depresi dari trauma yang ia alami saat kecil dulu. Kyungmin ini ternyata tinggal dengan seorang ayah yang sangat temperamen, sampai-sampai ia berdoa agar ayahnya ini cepat mati. Rumah tangga Kyungmin dan istrinya pun terlihat sangat harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Bahkan saat ayahnya Kyungmin ini meninggal, kondisi psikis Kyungmin kian membaik. Tetapi semua kebahagiaan itu berubah semenjak Kyungmin pergi ke gudang dan kembali melihat album kenangannya pada saat SMP dulu. Ia seolah kembali teringat dengan trauma yang pernah ia alami dulu. Kemudian Kang Jin bertanya apakah si psikiater ini sering memberikan Kyungmin obat tidur. Tapi si psikiater menjawab jika ia tak pernah memberikan obat tidur itu pada Kyungmin, melainkan ke istrinya. Menurut informasi rekannya, istri dari Kyungmin ini mengunjungi 5 psikiater yang berbeda dan menerima obat tidur dari psikiater tersebut. Diketahui juga sebelum meninggal, istrinya Kyungmin ini sempat pergi ke toko dekat rumahnya. Bergegas, Kang Jin dan Jung Suk pergi ke toko yang dimaksud. Di sisi lain, Kyungmin terlihat masih terbayang-bayang dengan kejadian pada saat masa sekolahnya dulu. Dan pada saat berganti baju, ia kembali melihat dirinya yang dulu yang sedang dibully oleh kedua temannya. Ingin menghajar kedua orang itu, tapi tentu saja itu tak mungkin karena itu hanyalah bayangan masa lalunya. Balik ke Kang Jin dan Jung Suk, mereka mulai mencari tahu di bagian mana terakhir istrinya Kyungmin berada di toko ini. Dan setelah diselidiki, ternyata istrinya Kyungmin lah yang membeli gas beracun itu. Jadi sebenarnya istrinya Kyungmin lah yang merencanakan semua ini. Ia sebenarnya ingin mati bersama dengan Kyungmin. Ia memberikan obat tidur pada minuman Kyungmin dan membaringkannya ke ruang tamu. Ia kemudian menyalakan gas beracun itu dan meminum obat tidur lalu tidur di samping Kyungmin. Tapi tak disangka Kyungmin justru bisa tersadar karena ternyata ia mempunyai kekebalan terhadap obat tidur. Dan luka yang terdapat pada jasad istrinya diakibatkan Kyungmin yang ingin menyelamatkan istrinya yang sudah meninggal. Tapi karena sudah kehilangan akal sehat, ia memukulnya dengan sangat kuat hingga menimbulkan bekas luka pada tubuh istrinya. Saat ini Kyungmin terlihat berada di depan sebuah showroom rental mobil. Yang ternyata showroom rental mobil itu dimiliki oleh salah satu orang yang pernah membuli Kyungmin dulu. Kyungmin juga mengingat kenangan saat dulu ayahnya sedang dirawat. Ia berkata pada ibunya jika ada sesuatu yang ingin ia katakan pada ayahnya. Kemudian setelah istri dan ibunya meninggalkan ruangan itu, Kyungmin mulai berbicara dengan ayahnya. Ia mengatakan siapapun tidak akan ada yang bersedih dengan kematiannya. Sebaliknya semua orang akan merasa senang dengan hal itu. Kyungmin juga mengatakan jika setiap malam ia mendoakan agar ayahnya ini cepat mati, dan baru saat inilah doanya itu terkabul. Kyungmin lalu melepas semua alat bantu yang terpasang pada ayahnya, yang membuat ayahnya menjadi kesulitan untuk bernapas, hingga sampai menyebabkan nyawanya tak dapat diselamatkan lagi. Di kantor polisi, senior dari Jung Suk mendapatkan perintah jika ia akan dipindahkan ke kantor pusat. Senior dari Jung Suk ini meminta agar nantinya setelah ia pergi, Jung Suk lah yang akan memimpin tim ini. Karena menurutnya performa Jung Suk ini di kepolisian sangatlah bagus. Mendengar hal itu sebenarnya Jung Suk tidak mau menerimanya. Tapi karena ini sudah keputusan pimpinan, mau tak mau ia harus menjalankannya. Saat berada di mejanya, Jung Suk mendapatkan informasi dari Kang Jin bahwa ia akan menyelidiki sebuah perusahaan transportasi yang bernama Shin-suk, yang diketahui jika perusahaan ini adalah milik Kyungmin. Mendengar hal itu, Jung Suk menawarkan diri untuk ikut menyelidiki perusahaan itu. Sampai di sana, Jung Suk dan Kang Jin diterima oleh pengelola perusahaan itu yang bernama Park. Kang Jin segera menyampaikan maksud kedatangannya ke sana. Ia menanyakan tentang keberadaan direktur perusahaan ini, yaitu Kyungmin. Namun Park merasa heran karena nama direkturnya di sini bukanlah Kyungmin, melainkan Namgi. Ia juga menunjukkan kartu nama dari sang direktur. Dan ternyata benar, di kartu nama itu tertulis nama Namgi di sana. Setelah Kang Jin menunjukkan foto Kyungmin, Park membenarkan jika orang itu adalah direktur yang ia kenal, tapi dengan nama Namgi. Kang Jin kembali bertanya apakah ada tempat yang sering dikunjungi oleh Kyungmin. Park menjawab jika direkturnya itu suka sekali berkemah, berpetualang, atau memancing. Karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap, Kang Jin dan Jung Suk akhirnya pergi dari sana. Kang Jin kemudian bertanya pada Jung Suk sejak kapan ia mulai dekat dengan Kyungmin. Kemudian Jung Suk menjelaskan jika saat SD dulu mereka tinggal di lingkungan yang sama dan sering bermain bersama. Ditambah lagi saat SMP mereka berada di kelas yang sama. Jadi saat pengumuman pembagian kelas, Kyungmin sangat senang karena ternyata Jung Suk juga satu kelas dengannya. Dan untuk merayakan hal itu, mereka minum-minum di kamar Kyungmin. Di sana, Kyungmin memohon agar ia selalu akur dengan Jung Suk dan dijauhkan dari anak-anak yang tidak ia sukai. Mereka pun minum hingga mabuk. Sampai-sampai ibu dari Kyungmin terkejut melihat apa yang mereka lakukan. Tapi sang ibu tidaklah marah dan memaklumi kenakalan yang mereka lakukan.
Dan di hari pertama sekolah, Kyungmin sangat bersemangat karena ia akan sekelas dengan Jungsuk. Mereka pun berlomba untuk sampai ke sekolah. Tapi sampai di dalam kelas, semua itu berubah. Ternyata anak-anak yang tak disukainya juga berada satu kelas dengannya. Seketika, raut wajah senang Kyungmin pun berubah. Ia menangis di dalam toilet karena kembali ia harus sekelas dengan anak-anak yang sering membulinya. Ia tak tahu bagaimana caranya ia akan bisa bertahan dari semua ini. Kembali ke Kyungmin, ia saat ini sedang mempersiapkan sesuatu berupa suntikan yang akan digunakan untuk membalaskan dendamnya pada pemilik showroom mobil itu. Orang ini bernama Junghee. Ia sampai saat ini belum menyadari jika orang yang sedang bersamanya ini adalah orang yang dulu sering ia bully pada saat sekolah dulu. Junghee kemudian mengajak Kyungmin untuk berbicara di ruangannya. Sampai dalam ruangannya, Kyungmin sudah bersiap untuk menghabisi Junghee. Tapi tiba-tiba handphone milik Junghee berdering. Ternyata itu adalah telepon dari keluarganya. Melihat hal itu, Kyungmin mengurungkan niatnya. Dan ia telah memiliki rencana lain untuk menghabisi Junghee. Dengan alasan karena sedang cekcok dengan istrinya, Kyungmin mengajak Junghee untuk minum bersama di rumahnya. Tentu saja sebagai partner bisnis yang baik, Junghee pun menyambut gembira tawaran itu. Apalagi saat ini anak dan istrinya sedang tak ada di rumah. Singkat cerita, tibalah Kyungmin di rumah Junghee. Di sana Kyungmin memuji rumah Junghee yang sangat bagus dan mewah. Tapi Junghee berkata jika ini adalah berkat pertemuannya dengan Kyungmin dulu. Jika saja dulu ia tak bertemu dengan Kyungmin, entah bagaimana nasibnya kini. Jadi pada saat itu Junghee yang sedang kesulitan ekonomi tampak sedang berusaha mencuri bahan bakar dari salah satu mobil yang ada di sana. Hal itu ternyata diketahui oleh Kyungmin. Pada awalnya Junghee terlihat cukup kesal, tapi setelah melihat kartu nama milik Kyungmin, di situ baru dia menyadari jika Kyungmin ini adalah seorang direktur perusahaan taksi terkenal yang bernama Shin-suk. Kemudian Kyungmin diajak untuk masuk ke dalam kantornya. Di sana Junghee berkata jika ia juga dulunya adalah lulusan dari SMP Shin-suk. Ia juga mengatakan banyak hal menyenangkan yang terjadi pada saat itu. Namun berbeda halnya dengan Kyungmin, pada saat itu adalah masa-masa paling tidak menyenangkan baginya. Karena setiap hari ia harus mengerjakan PR-nya Junghee dan dipermalukan di depan teman-teman satu kelasnya. Tapi justru Kyungmin malah mengajak Junghee untuk bekerja sama dengannya. Karena ternyata Kyungmin ini sudah punya rencana tersendiri bagi Junghee. Saat ini Junghee terlihat sedang akan mempersiapkan minuman untuk Kyungmin. Dan ketika akan diajak untuk minum, Kyungmin mengatakan jika ia tak mau minum dengan seorang bajingan. 저는 개새끼랑은 술 안 마십니다. Junghee terlihat sedikit kaget mendengar hal itu. Tapi ternyata Kyungmin ingin menuangkan minuman itu untuk Junghee. Yang tanpa ia sadari minuman itu telah diberi obat oleh Kyungmin. Saat menonton TV, Junghee melihat berita yang menggambarkan jika ada sepasang suami istri yang mencoba melakukan bunuh diri bersama. Dan ia melihat jika orang itu memiliki perusahaan yang sama seperti milik Kyungmin. Disitulah Kyungmin baru mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Ia berusaha mengingatkan Junghee jika ialah orang yang dulu sering dibully oleh Junghee pada saat SMP dulu. Tentu saja hal itu membuat Junghee sangat terkejut. Ia tak menyangka jika orang yang selama ini ia ajak kerjasama adalah orang yang dulu sering ia bully. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Tapi karena tenaga Junghee yang cukup kuat, malah Kyungmin yang jadinya dihajar oleh Junghee. Tak ingin menyerah, Kyungmin terus berusaha melawan. Ia juga melihat ada kehadiran seseorang di sana. Sementara itu, Jongsuk dan Kang Jin yang sedang makan mendapatkan info dari rekannya jika Kyungmin telah membuat keributan. Dengan cepat mereka bergegas untuk pergi ke TKP. Dan ternyata Junghee sudah ditemukan tewas bersimbah darah. Serta jasadnya ditempel dan diikat di dinding rumahnya. Dan lagi-lagi terdapat tulisan yang ditujukan untuk Jongsuk di dinding rumahnya di samping jasadnya Junghee. Tulisan itu berbunyi, apakah Jongsuk ingat pada saat SMP dulu? Kita harus melakukannya bersama. Jongsuk dan Kang Jin yang melihat hal itu menjadi sangat terkejut. Dan ternyata saat itu Kyungmin berhasil kabur dari hunian Junghee. Walaupun ia juga mengalami beberapa luka di tubuhnya. Terlihat juga ada seseorang yang mengikutinya sampai ke dalam mobil.